Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini, melalui video pembelajaran yang kalian tonton saat ini, Ibu berharap kalian dapat menyimak sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar agar Bu Rika dapat mengetahui keterlibatan kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang apa itu teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan juga jenis-jenis teks prosedur. Nah, pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini adalah KD 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mencermati contoh-contoh analisis struktur teks prosedur, diharapkan kalian dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang kalian baca dan dengar dengan baik. Baik anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu struktur teks prosedur? Ya, struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur disajikan secara urut atau sistematis. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa teks prosedur berdasarkan tujuannya terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama, teks prosedur cara melakukan sesuatu. Yang kedua, teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur tentang cara menggunakan suatu alat. Nah, apakah setiap jenis teks prosedur itu memiliki struktur teks yang sama? Dan bagaimanakah aspek kebahasaan dalam teks prosedur? Silahkan simak penjelasan berikut untuk mengetahui jawabannya ya. Baik anak-anak, perhatikan contoh analisis struktur teks prosedur berikut. Teks prosedur yang pertama berjudul Cara Menggunakan Blender. Dilihat dari judulnya, maka jenis teks prosedur ini adalah teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Alat yang dimaksud adalah blender. Kita lihat paragraf yang pertama. Blender adalah alat elektronik berupa sebuah wadah dilengkapi pisau berputar yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, atau melunakkan bahan makanan. Berikut adalah cara menggunakan blender. Dalam sebuah teks prosedur, paragraf pertama atau bagian pendahuluan ini disebut dengan struktur teks tujuan. Ya, di dalamnya terdapat pengenalan tentang alat yang akan dijelaskan. Misalnya alatnya blender, maka dijelaskan dulu blender itu apa, kegunaannya apa saja. Kemudian apakah menggunakan blender itu mudah atau sulit? Nah, itu dijelaskan di bagian tujuan. Setelah bagian tujuan yang dijelaskan dalam teks prosedur adalah langkah-langkah. Ada berapa langkah dalam teks prosedur ini? Ya, betul ada 5 ya. Yang pertama, pasang kabel ke dalam stop kontak. 2. Masukkan bahan yang ingin di blender ke dalam wadah blender. 3. Letakkan wadah blender di kaki blender. 4. Hidupkan blender dengan menekan tombol sesuai kecepatan yang diinginkan. 5. Setelah bahan telah halus sesuai keinginan, matikan blender dengan menekan tombol 0. Nah, 5 langkah ini dalam teks prosedur disebut dengan bagian langkah-langkah.
Langkah-langkah di sini berisi bagaimana cara menggunakan blender tersebut ya. Dan di paragraf terakhir ada kalimat penutup ya. Kalimat penutupnya sederhana saja, yaitu selamat mencoba. Teks yang kedua adalah teks yang berjudul cara melakukan gerakan tari tortor. Kalau kita lihat dari judulnya, maka jenis teks prosedur ini adalah tentang cara melakukan sesuatu. Sesuatu di sini adalah gerakan tari tortor. Kita perhatikan lagi paragraf pertama ya. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan sebagai berikut. Nah, ini adalah struktur teks bagian tujuan yang menjelaskan apa itu tari tortor, dari mana asal tari tortor, kemudian dikenalkan pula apakah tari tortor itu mudah atau sulit. Ya, ini adalah bagian tujuan. Jadi seperti pendahuluan ya. Selanjutnya, ada 7 langkah dalam melakukan gerakan tari tortor. Ini disebut dengan struktur langkah-langkah. 1. Putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agak maju sedikit. 3. Tangkukan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. 4. Gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. 5. Ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. 6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dan ke atas dan ke bawah ya maksudnya, dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. 7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis atau mengikuti irama gondang. Nah, di bagian akhir dalam teks prosedur ini, kita baca bersama ya. Dengan belajar tarian ini, kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, ini adalah kalimat penutup dalam teks prosedur ini. Jadi, struktur teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu ini terdiri dari judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Nah, ini adalah contoh teks prosedur yang ketiga, yang berjudul Nasi Goreng Spesial. Kalau kita lihat dari judulnya, maka struktur teks ini adalah struktur teks tentang cara membuat sesuatu. Membuat sesuatu di sini produknya adalah nasi goreng spesial. Perhatikan paragraf pertama. Nasi goreng spesial adalah menu yang paling banyak dipilih untuk restoran. Untuk bisa mengkonsumsinya, tidak harus datang ke restoran mahal. Menu ini sebenarnya yang paling sederhana untuk dicoba karena bahan dan cara memasaknya sangat mudah. Nah, bagian pendahuluan ini disebut dengan tujuan, yang berisi pengenalan tentang nasi goreng spesial. Kemudian, apakah membuat nasi goreng spesial ini mudah atau sulit? Jadi, tujuan di sini berisi pengenalan tentang objek yang akan dijelaskan cara membuatnya. Selanjutnya, di dalam teks ini, karena akan membuat sebuah hidangan atau sebuah produk, ya, maka perlu ditambahkan bagian bahan-bahan. Bahan-bahannya bisa kalian lihat ya. Begitu pula dengan bumbu yang diperlukan. Nah, struktur teks ini termasuk ke dalam bagian bahan-bahan. Ya, bahan-bahan dan bumbu. Kemudian, setelah menyebutkan bahan-bahan dalam teks ini, disebutkan pula cara membuat yang merupakan bagian struktur teks langkah-langkah. Nah, dalam teks ini ada 5 langkah cara membuat nasi goreng spesial. Kita baca bersama ya. Yang pertama, haluskan semua bumbu, kemudian tumis dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan sampai tercium bau yang harum, kemudian disisihkan. 2. Kocok 1 butir telur, kemudian goreng orak-arik, lalu masukkan bakso yang sudah diiris tipis. Kemudian, masukkan bumbu yang tadi sudah digoreng dan tambahkan nasi. 3. Tuang kecap manis, garam, gula pasir, dan masukkan suiran ayam goreng. Aduk semua bahan sampai merata. 4. Iris daun bawang kecil-kecil dan masukkan ke dalam nasi goreng. Aduk kembali.
5. Cetak nasi goreng ke dalam mangkuk dan letakkan di atas piring. Goreng sisa telur, buat telur mata sapi dan letakkan di atas nasi goreng yang sudah dicetak. Nah, bagian terakhir dalam teks ini disebut dengan penutup. Nah, kalimat penutup itu beragam ya, boleh selamat mencoba, boleh ditambahkan dengan kalimat lainnya. Contoh, mudahkan membuatnya, kemudian baru kalimat berikutnya yaitu selamat mencoba. Jadi untuk kalimat penutup itu beragam ya. Nah, berdasarkan uraian analisis struktur teks tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa paling tidak struktur teks prosedur itu terdiri dari 3 bagian ya. Selain judul ya, judul itu adalah pasti setiap teks pasti mempunyai judul. Nah, struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan. Tujuan berisi pendahuluan atau pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan diberikan. Pada bagian ini dijelaskan apa yang akan dibuat atau dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian seperti kata mudah dibuat, mudah dilakukan, murah, dan lain-lain ya. Jadi di bagian pendahuluan ini dijelaskan dulu. Contohnya tadi teksnya cara membuat nasi goreng. Dijelaskan dulu nasi goreng itu makanan apa sih? Kemudian apakah membuat nasi goreng itu mudah? Nah, seperti itu ya di bagian tujuan atau di bagian pendahuluan. Nah, di bagian kedua, paling tidak struktur teks prosedur itu harus memuat langkah-langkah. Yang disebut dengan langkah-langkah dalam teks prosedur adalah tahapan kegiatan atau urutan pengerjaan yang disusun secara sistematis dan kronologis. Dalam teks prosedur, tidak boleh langkah-langkahnya acak, karena bisa saja nanti tujuannya tidak tercapai. Contohnya tadi dalam penggunaan blender ya, maka langkah-langkahnya harus urut. Yang pertama, kita harus memastikan dulu bahwa blendernya sudah tersambung ya, kabelnya sudah tersambung ke dalam colokan listrik. Tidak bisa dibalik menjadi tekan tombol on atau tekan tombol nyalakan blender baru stop kontaknya dinyalakan. Nah, itu tidak boleh karena struktur teks prosedur ini langkah-langkahnya harus urut ya, sesuai dengan aturan sistematisnya atau sesuai dengan urutan kronologis. Nah, kemudian di bagian ketiga dalam teks prosedur memuat penutup yang berisi kalimat penanda bahwa teks tersebut telah selesai. Nah, dalam kalimat penutup tadi banyak kita lihat ragamnya ya, bisa menggunakan kalimat selamat mencoba, selamat menikmati, mudah bukan membuatnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah struktur teks prosedur cara membuat sesuatu, cara menggunakan alat, dan cara melakukan sesuatu itu sama? Perhatikan tabel perbedaan antara struktur teks prosedur berikut. Ternyata, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dengan struktur teks cara melakukan sesuatu atau menggunakan alat itu berbeda ya. Nah, apapun jenis teksnya, teks prosedurnya, maka pasti sama-sama memiliki judul dan tujuan. Perbedaannya adalah jika teks prosedur cara membuat sesuatu memiliki alat dan bahan, sedangkan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu atau menggunakan alat tidak memerlukan alat dan bahan untuk disebutkan ya. Jadi kalau kalian perhatikan tadi ketiga contoh teks prosedur tersebut, maka kalian hanya akan menemukan alat dan bahan atau bagian ini pada teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, kemudian langkah-langkah dan penutup dalam teks prosedur apapun itu tetap harus ada. Makanya struktur teks utama dalam teks prosedur itu terdiri dari judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Ibu ulang, yaitu judul, tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Sedangkan alat dan bahan ini hanya terdapat di dalam struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Selanjutnya, Bu Rika akan menjelaskan kepada kalian tentang aspek kebahasaan teks prosedur ya. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur ini ada beberapa. Yang pertama adalah kalimat imperatif atau perintah. Contoh kalimat imperatif. Aduklah bumbu tersebut hingga tercampur sempurna. Kalimat imperatif atau kalimat perintah dalam teks prosedur itu biasanya terdapat di bagian langkah-langkah. Jadi kalau kalian perhatikan dalam teks prosedur, langkah-langkahnya itu pasti menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif atau kalimat perintah biasanya diawali dengan kata kerja. Ini adalah kata kerja ya, aduklah. Bisa menggunakan akhiran lah,
bisa menggunakan akhiran kan atau tanpa menggunakan imbuhan. Contoh, tuanglah bumbu tersebut ke dalam mangkuk. Potong cabai tipis-tipis. Irislah bawang, kemudian tumis. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, itu adalah contoh kalimat imperatif. Jadi kalimat imperatif itu bisa dikenali dari kata kerjanya ya. Dia letaknya di awal biasanya. Aduklah, tuanglah, potong, irislah, siapkan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya Bu Rika jelaskan juga tentang konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu. Nah, konjungsi atau kata penghubung ini dalam teks prosedur letaknya ada yang di awal, ada pula yang di tengah ya. Contoh, setelah air mendidih, masukkan 1 sendok gula. Nah, ini kan letaknya di awal kalimat. Nah, tetapi jika kalimatnya ini berlanjut ya, misalnya ini kata lalunya di sini. Setelah air mendidih, masukkan 1 sendok gula. Lalu, aduk gula hingga larut. Ini bisa dijadikan 1 kalimat atau dipecah menjadi 2 kalimat. Jadi konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu ini digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Apa saja contoh konjungsi temporal? Kalian bisa lihat ya, ada kata setelah, lalu, kemudian, selanjutnya. Itu adalah contoh konjungsi temporal. Yang berikutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Contoh, goreng hingga kecoklatan, rebus air hingga mendidih. Jadi goreng, batasannya tuh gorengnya sampai kapan? Oh, hingga kecoklatan. Rebus airnya itu kriterianya sampai kapan? Oh, rebus airnya hingga mendidih. Ini kalimat yang ditebalkan adalah contoh penggunaan kriteria atau batasan. Yang berikutnya adalah kata keterangan cara. Kata keterangan cara ini biasanya menggunakan kata dengan atau menggunakan kata secara. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Ini adalah caranya. Cara bungkus adonannya adalah dengan rapat. Kemudian, bunyikan secara serentak semua gendang. Jadi, cara membunyikannya ini seperti apa? Yaitu secara serentak. Ini adalah kata keterangan cara. Selain itu ada juga kata keterangan alat. Kata keterangan alat ini merujuk kepada benda apa yang digunakan untuk membantu kita ya. Contoh, campurkan adonan dengan mixer. Nah, ini alatnya adalah mixer. Menggunakan kata dengan. Kemudian contoh yang kedua, lukis kain dengan menggunakan canting. Jadi perbedaan kata keterangan cara dengan alat adalah kalau alat dia menunjukkan alat yang digunakan, sedangkan cara menunjukkan cara yang harus dilakukan. Nah, biasanya menggunakan kata dengan ya, diawali dengan kata dengan. Kemudian yang berikutnya adalah numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan ini bisa kalian lihat secara kasat mata dari angka ya. Contoh, siapkan 200 cc air, tuangkan 3 gelas air. Jadi ini kata yang merujuk kepada angka atau jumlah atau takaran ya. Contoh lain misalnya 3 kilo, 1 kilo, 1 karung, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kata keterangan derajat atau kuantitas ya. Contoh, berikan pupuk 1 minggu sekali. Ini adalah derajat atau kuantitas. Kuantitas di sini maksudnya adalah jumlahnya, berapa kali ya. Ulangi gerakan selama 3 kali dan seterusnya. Yang berikutnya adalah kata keterangan syarat. Nah, biasanya ini diawali dengan kata jika. Syarat ya. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Jika tidak suka pedas, maka kurangilah cabai yang akan digunakan. Ini adalah syarat ya. Dan yang terakhir, dalam teks prosedur juga terdapat kalimat saran atau larangan. Contoh, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Nah, kata sebaiknya ini merujuk kepada kalimat saran ya, saran kepada kita sebagai pembaca tentang apa yang harus kita lakukan. Kemudian bisa juga berupa larangan. Contoh, jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Jadi dengan adanya kalimat saran atau larangan ini akan memperjelas suatu langkah dalam teks prosedur tersebut. Berikutnya, ini adalah contoh telaah aspek kebahasaan teks prosedur. Sekarang kalian perhatikan teks yang diberi warna. Teks yang diberi warna ini adalah hasil analisis aspek kebahasaan sesuai dengan warna dalam teks ya. Contoh, perhatikan tulisan yang berwarna merah. Tulisan yang berwarna merah ini ya adalah contoh kata bilangan atau numeralia. Contoh,
2 piring, 1 potong, 2 butir, 3 buah, 1 batang, 1 sendok teh, setengah sendok teh. SDT ini maksudnya sendok teh ya. Kalau SDM itu sendok makan. Jadi 3 SDM maksudnya 3 sendok makan. Dan ini juga 1 sendok teh, 4 buah, 4 siung, 5 butir adalah contoh kata bilangan atau numeralia. Kemudian lihat tulisan yang berwarna hijau. Nah, ini adalah contoh konjungsi temporal atau kata penghubung urutan waktu. Ya, ada kata kemudian dan ada kata lalu. Maksudnya adalah setelah kita menghaluskan semua bumbu, nah di sini kita diminta untuk menumis. Nah, maka kata penghubungnya atau kata penghubung urutan waktunya adalah kemudian. Bisa juga sih ini diganti menjadi lalu. Jadi fungsi dari konjungsi temporal ini adalah untuk menghubungkan antar kalimat sesuai dengan urutan waktu pengerjaannya ya. Kemudian contoh yang kedua ada kata lalu. Lalu di sini menghubungkan kalimat yang pertama ini yaitu kocok 1 butir telur kemudian goreng orak-arik dengan kalimat yang berikutnya atau dengan kegiatan berikutnya yaitu memasukkan bakso. Maka di sini perlu memberikan konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Sedangkan kata kemudian ini adalah konjungsi antar kalimat ya, letaknya dia di awal. Seperti itu. Nah, kemudian lihat kalimat, lihat tulisan ya, tulisan yang dicetak berwarna oranye. Ini adalah contoh kalimat imperatif. Sebenarnya kalimat yang namanya kalimat itu sampai titik ya. Jadi kalimat imperatifnya ini sampai titik. Contoh, haluskan semua bumbu, kemudian tumis dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan sampai tercium bau yang harum, sampai titik. Nah, hanya saja di sini Bu Rika hanya menebalkan bagian awalnya saja supaya nanti tidak tercampur warnanya dengan bagian aspek kebahasan yang lain. Jadi, kata haluskan, kocok, tuang, iris, cetak itu adalah kata perintah. Nah, kemudian kata perintah ini jika dirangkai sampai titik maka menjadi sebuah kalimat perintah. Ya, jadi kalimat perintah ini biasanya terdapat di bagian langkah-langkah atau di bagian cara membuatnya. Seperti itu ya. Boleh menggunakan kata berakhiran kan, boleh tanpa akhiran ya, atau kata kerja murni. Seperti itu. Kemudian yang bercetak warna biru adalah contoh penggunaan kriteria atau batasan. Contoh, minyak goreng yang sudah dipanaskan sampai tercium bau yang harum. Aduk semua bahan sampai merata. Itu adalah contoh penggunaan kriteria atau batasan. Dan yang terakhir, silakan kalian melihat tulisan berwarna marun ini ya. Ini adalah contoh aspek kebahasaan tentang kata keterangan syarat. Contoh, jika suka manis bisa menambahkan kecap lebih banyak. Dia menggunakan kata jika. Demikian penjelasan Bu Rika tentang materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Bu Rika berharap kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Kalaupun kalian belum memahaminya, kalian bisa memutar kembali video pembelajaran ini untuk menambah pemahaman kalian. Baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Bu Rika jelaskan, silahkan kalian berlatih untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur yang Bu Rika berikan di akun Google Classroom Bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan ya. Sampai berjumpa di pertemuan